Pernahkah Anda naik bus tetapi tidak tahu harus turun di halte mana, sehingga Anda harus memberitahu supir terlebih dahulu dan turun dengan was-was? Atau pernahkah Anda keluar dari stasiun kereta dan berputar-putar karena tidak tahu harus keluar melalui pintu mana, dan akhirnya kembali masuk ke dalam stasiun? Sekarang ponsel pintar Anda dapat memberitahu segalanya, mulai dari ada tidaknya lift di pintu keluar stasiun, jalan mana yang tidak memiliki tangga, hingga kapan harus turun dari bus. Jika Anda menguasai fitur-fitur Google Maps yang akan saya jelaskan hari ini, Anda tidak perlu khawatir lagi saat bepergian ke tempat baru atau saat harus berpindah angkutan umum. Halo, saya di sini untuk membantu Anda. Saya akan memandu Anda langkah demi langkah agar Anda dapat dengan percaya diri mencari jalan menggunakan Google Maps mulai hari ini. Pertama, bagi yang belum memasang aplikasi Google Maps, mari kita mulai dari sini. Usap layar ponsel Anda dari bawah ke atas untuk membuka Play Store. Setelah masuk, ketik Google Maps di kolom pencarian. Anda akan melihat ikon peta berwarna-warni. Tekan ikon tersebut lalu tekan tombol install. Sebelum masuk ke penjelasan fitur-fitur utamanya, Anda hanya perlu mengetahui 5 hal dasar ini untuk menggunakan peta dengan nyaman. Pertama, memperbesar dan memperkecil peta. Letakkan 2 jari di layar, lalu rentangkan keluar. Peta akan membesar, dan tulisan akan terlihat lebih jelas. Ini sangat berguna saat Anda ingin melihat nama toko atau halte bus dengan lebih detail. Sebaliknya, jika Anda merapatkan kedua jari ke dalam, peta akan kembali mengecil. Cobalah untuk memperbesar dan memperkecil sesuai kebutuhan. Kedua, menggeser peta. Kali ini, gunakan 1 jari untuk menggeser layar ke kiri dan ke kanan. Anda bisa menggerakkan peta sesuka Anda. Saya juga sering menemukan tempat wisata menarik dengan cara menggeser-geser peta saat mencari lokasi liburan. Ketiga, memutar dan memiringkan peta. Letakkan 2 jari di layar dan putar sedikit. Peta akan berputar sesuai arah putaran Anda. Ini membuat Anda tidak mudah bingung di tempat baru karena arah bangunan di peta sama dengan yang Anda lihat. Kemudian, jika Anda mengusap 2 jari ke atas, bangunan-bangunan di peta akan tampak berdiri. Bangunan tinggi seperti pusat perbelanjaan akan terlihat jelas perbedaannya, sehingga Anda bisa langsung mengenali, oh, di sini ada gedung besar. Keempat, memeriksa lokasi saya. Lihat tombol lingkaran biru di kiri bawah, cukup tekan sekali, dan lokasi Anda saat ini akan ditandai di peta. Jika Anda menekannya sekali lagi, peta akan berputar mengikuti arah pandang Anda. Misalnya, saat Anda sedang berjalan menuju rumah sakit, jika Anda memutar ponsel, peta juga akan ikut berputar, sehingga mencari jalan menjadi jauh lebih mudah. Kelima, saat bingung arah, terkadang peta berputar secara aneh, sehingga Anda bingung mana arah utara dan selatan, bukan? Saat seperti itu, cukup tekan tombol kompas merah di kiri atas. Peta akan kembali teratur dengan arah utara sebagai patokan. Nah, dengan menguasai kelima hal ini, aplikasi peta akan benar-benar ada dalam genggaman Anda. Sekarang, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang sangat berguna satu persatu. Sekarang saya akan menjelaskan cara mencari rute untuk berjalan kaki. Fitur ini sangat berguna, terutama bagi Anda yang memiliki masalah lutut atau merasa kesulitan jika harus naik turun tangga. Pertama, buka aplikasi Google Maps. Tekan tombol rute atau directions di bagian kanan atas layar. Akan muncul tampilan untuk memasukkan titik awal dan tujuan. Titik awal biasanya akan terisi otomatis dengan lokasi Anda saat ini. Namun, jika salah, Anda bisa menekan pilih di peta dan menahan jari Anda di peta untuk menentukan lokasi secara manual. Sekarang, mari kita masukkan tujuannya. Misalnya, ketik nama tempat yang Anda inginkan, seperti Monumen Nasional, maka daftar lokasi akan muncul secara otomatis di bawahnya, dan Anda tinggal memilihnya. Setelah memilih lokasi, Anda akan melihat ikon mobil, transportasi umum, orang berjalan, dan sepeda di bagian bawah layar. Pilih ikon orang berjalan. Ini adalah fitur untuk mencari rute jalan kaki. Sekarang, jika Anda melihat ke bawah, akan ada tombol biru, mulai atau start, dan tepat di atasnya, biasanya akan ada beberapa pilihan rute, seperti rute tercepat atau rute dengan jalan utama. Di beberapa versi atau wilayah, mungkin ada opsi tambahan seperti hindari tangga. Jika Anda ingin menghindari jalan yang banyak tangga karena lutut Anda kurang sehat,
pilih opsi tersebut. Jika Anda lebih suka berjalan di jalan besar daripada gang sempit, pilih opsi jalan utama. Setelah memilih rute, tekan tombol mulai di bagian bawah. Panduan navigasi akan segera dimulai. Di peta akan muncul petunjuk seperti jalan lurus 100 meter, belok kiri, atau belok kanan. Anda bisa langsung melihat di mana posisi Anda sekarang dan kemana Anda harus pergi melalui layar. Jika Anda bingung dengan arah peta, tekan tombol lingkaran di kiri bawah. Lokasi Anda akan dipusatkan, dan jika ditekan sekali lagi, peta akan bergerak mengikuti arah pandang Anda. Jadi, arah yang Anda lihat di ponsel akan sama dengan arah di peta, sehingga Anda tidak akan mudah bingung. Anda akan merasakan betapa nyamannya fitur pencarian rute jalan kaki ini jika sudah mencobanya langsung. Saya sangat merekomendasikannya, terutama saat Anda khawatir melewati jalanan atau gang yang asing untuk pertama kalinya. Kali ini adalah fitur Street View. Saat mencari jalan, Anda pasti pernah merasa ragu. Apakah ini jalan yang benar? Di mana gedungnya? Pengalaman seperti ini pasti pernah dirasakan semua orang. Saat itulah fitur Street View sangat berguna. Anda bisa melihat kondisi jalan dalam bentuk foto terlebih dahulu, sehingga Anda bisa pergi ke tempat baru dengan lebih percaya diri. Pertama, cari lokasi yang ingin Anda tuju di peta. Misalnya, ketik Stasiun Gambir, maka lokasinya akan muncul di peta. Sekarang, lihat di sisi kanan layar, Anda akan melihat ikon kecil berbentuk orang atau lingkaran. Itulah ikon Street View. Tekan ikon tersebut, maka akan muncul garis-garis biru di atas peta. Letakkan jari Anda pada salah satu garis biru tersebut. Akan muncul gambar pratinjau kecil di atas peta. Tekan gambar tersebut sekali, maka layar akan beralih sepenuhnya ke mode Street View. Disinilah bagian terpentingnya. Dalam mode Street View, Anda tidak hanya bisa melihat, tetapi juga bisa menggeser layar dengan jari untuk melihat ke arah yang Anda inginkan dan menekan layar untuk bergerak maju seolah-olah Anda sedang berjalan di sana. Anda bisa memeriksa semuanya terlebih dahulu, mulai dari gedung, gang, papan nama, hingga zebra cross, seolah-olah Anda sedang berjalan di jalan itu secara langsung. Jika Anda ingin kembali ke mode peta, tekan tombol panah kembali di kiri atas layar. Sebagai catatan, disarankan untuk mematikan ikon Street View setelah selesai digunakan. Saat pertama kali diaktifkan, garis-garis biru akan muncul di peta dan membuat tampilan sedikit rumit. Jadi, setelah selesai menggunakan fitur Street View, tekan kembali ikonnya untuk mematikannya agar tampilan peta Anda lebih rapi. Saat naik bus atau kereta, Anda pasti pernah mengalami hal ini, bukan? Apakah ini bus yang benar? Kapan saya harus turun? Anda mungkin pernah melewatkan halte karena terus-menerus melihat keluar jendela. Sekarang, dengan memasukkan titik awal dan tujuan di Google Maps, semua kekhawatiran itu bisa berkurang. Pertama, tekan tombol rute di bagian atas peta, masukkan tujuan, lalu pilih ikon transportasi umum. Maka, berbagai pilihan rute transportasi umum akan muncul. Rute yang paling atas biasanya adalah rute terbaik. Namun, jika Anda menekan bagian ini, Anda bisa mengubah kriteria urutan seperti waktu tempuh tercepat, paling sedikit pindah angkutan, atau paling sedikit jalan kaki. Bagi yang kurang nyaman berjalan jauh, pilih paling sedikit jalan kaki. Bagi yang malas berpindah-pindah, pilih paling sedikit pindah angkutan, agar perjalanan lebih nyaman. Di bawahnya, mungkin juga ada opsi hindari tangga. Jika Anda mengaktifkannya, aplikasi akan memandu Anda melalui jalan yang memiliki lift atau eskalator. Ini adalah fitur yang sangat penting bagi mereka yang memiliki masalah lutut atau punggung. Sekarang, tekan tombol mulai. Rute jalan kaki menuju halte atau stasiun akan ditandai dengan garis putus-putus, sedangkan rute yang ditempuh dengan bus atau kereta akan ditandai dengan garis berwarna. Jika Anda naik Transjakarta, akan muncul garis berwarna sesuai koridornya. Begitu pula dengan KRL komuter lain yang akan mengikuti warna jalurnya. Jadi, hanya dengan melihat peta, Anda bisa langsung tahu apakah Anda sudah naik kendaraan yang benar. Dan fitur yang paling berguna adalah notifikasi turun. Saat mendekati halte atau stasiun tujuan, akan muncul notifikasi di layar yang memberitahu bahwa Anda akan segera tiba, disertai dengan getaran atau suara. Anda tidak perlu lagi cemas akan melewatkan halte. Tidak hanya itu, jika Anda menggulir layar ke bawah, akan ditampilkan juga dalam berapa menit bus yang akan Anda naiki akan tiba. Notifikasi seperti tiba dalam 3 menit
atau segera tiba akan muncul. Jadi Anda tidak perlu menunggu lama tanpa kepastian di halte. Selain itu, jika Anda menekan tanda panah di samping rute perjalanan, akan ditampilkan secara berurutan semua halte dari titik awal, tempat transit, hingga tujuan akhir. Aplikasi ini menunjukkan berapa halte lagi Anda harus turun dan kemana harus berjalan setelah turun. Jadi Anda tidak perlu lagi was-was saat naik transportasi umum. Anda bisa duduk dengan tenang dan nyaman. Bonus, memeriksa posisi bus dan kereta secara real-time. Saat menunggu bus, Anda pasti pernah merasa kesal karena tidak tahu kapan busnya akan datang, bukan? Sekarang, Anda bisa memeriksa waktu kedatangan bus secara real-time di Google Maps. Ada dua cara. Pertama, Anda bisa langsung mencari nomor bus atau nama halte yang Anda tuju. Maka akan muncul informasi seperti bus 6B tiba dalam 18 menit atau bus 1A segera tiba. Jadi, Anda tidak perlu menunggu lama di cuaca yang tidak menentu. Cara kedua, meskipun Anda tidak tahu nomor busnya, Anda bisa memperbesar peta di sekitar lokasi Anda, maka akan terlihat ikon halte. Jika Anda menekan ikon halte tersebut, akan muncul informasi bus apa saja yang akan lewat dan dalam berapa menit lagi akan tiba. Begitu juga dengan kereta. Di beberapa kota besar, Anda bisa melihat posisi kereta secara langsung. Buka menu utama aplikasi, lalu pilih opsi transportasi umum atau peta transit. Anda bisa memilih jalur kereta yang ingin Anda lihat, dan di peta akan ditampilkan posisi kereta saat ini. Anda bisa langsung tahu, oh keretanya sudah sampai di stasiun sebelumnya. Tidak hanya menunjukkan lokasi, aplikasi ini juga memberikan informasi detail lainnya. Misalnya, saya mencari rute dari stasiun Manggarai ke stasiun Jakarta Kota. Aplikasi akan memberitahu di peron mana saya harus menunggu dan di gerbong mana sebaiknya saya naik untuk bisa transit atau keluar dengan cepat. Saat tiba di stasiun transit, misalnya, aplikasi akan memberitahu pintu keluar sebelah mana yang harus saya tuju. Bahkan, aplikasi ini bisa menunjukkan di gerbong mana saya harus naik, agar posisi saya paling dekat dengan pintu keluar di stasiun tujuan. Singkatnya, Google Maps memberitahu waktu kedatangan bus, serta posisi kereta, pintu keluar, dan nomor gerbong yang strategis, sehingga menggunakan transportasi umum menjadi jauh lebih mudah. Pernahkah Anda kebingungan saat berada di dalam pusat perbelanjaan atau bandara yang besar, tidak tahu di lantai berapa toko yang Anda cari, atau di mana letak toilet dan lift? Google Maps memiliki fitur peta dalam ruangan untuk mengatasi masalah ini. Caranya mudah. Buka peta dan cari nama pusat perbelanjaan atau bandara yang ingin Anda tuju. Misalnya, cari Grand Indonesia. Peta akan masuk ke dalam gedung tersebut. Di bagian bawah layar, Anda akan melihat tombol untuk mengubah lantai. Anda bisa menekan tombol lantai 1, 2, 3, dan seterusnya untuk melihat denah setiap lantai. Anda bisa melihat lokasi toko, toilet, lift, dan eskalator dengan jelas. Bagi yang kesulitan naik tangga, Anda bisa langsung mencari lokasi lift melalui peta dalam ruangan dan menuju ke sana. Hal yang sama berlaku untuk bandara. Misalnya, jika Anda mencari Bandara Soekarno-Hatta, Anda bisa melihat lokasi gerbang keberangkatan, area check-in, toilet, dan fasilitas lainnya di setiap terminal dan lantai. Singkatnya, peta dalam ruangan adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk melihat dan menemukan apa yang Anda cari di dalam gedung yang luas dan kompleks. Ini akan sangat mengurangi kemungkinan Anda tersesat saat mencari toko di pusat perbelanjaan atau gerbang keberangkatan di bandara. Saat menemukan tempat yang bagus, terkadang sayang jika hanya dinikmati sendiri, bukan? Atau saat menentukan lokasi makan bersama setelah acara kumpul-kumpul, atau saat ingin memberitahu teman-teman komunitas, kita bertemu di sini ya, akan sangat sulit untuk menjelaskannya dengan kata-kata. Disinilah fitur berbagi lokasi sangat berguna. Pertama, cari lokasi yang ingin Anda bagikan di peta. Misalnya, Anda menemukan restoran enak di daerah Senopati. Tekan lokasi tersebut, maka akan muncul jendela informasi di bagian bawah. Tekan tombol bagikan atau share. Anda bisa langsung mengirimkannya melalui WhatsApp, SMS, atau aplikasi media sosial lainnya. Orang yang menerima hanya perlu menekan tautan tersebut untuk melihat lokasinya langsung di peta dan bisa langsung menggunakan fitur pencarian rute. Anda tidak perlu lagi menjelaskan berulang kali harus lewat mana, terutama saat menentukan lokasi pertemuan. Cukup kirim satu tautan dengan pesan, "Kita bertemu di sini ya," dan selesai.
Ini juga mengurangi kemungkinan ada yang salah alamat. Singkatnya, fitur berbagi lokasi adalah cara untuk memberikan lokasi yang Anda temukan kepada orang lain secara langsung. Selain mencari jalan, hal yang tidak kalah penting adalah mencari tempat makan atau tempat menarik di sekitar. Sudah sampai di sini, enaknya makan di mana ya? Ada tempat yang bisa dikunjungi tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering muncul. Google Maps memiliki fitur untuk merekomendasikan tempat-tempat di sekitar Anda. Buka peta dan perbesar area di sekitar lokasi Anda. Di bagian atas layar, Anda akan melihat menu seperti restoran, kafe, atau tempat menarik. Jika Anda ingin mencari tempat makan, tekan restoran. Jika ingin minum kopi, tekan kafe. Dan jika sedang berlibur atau jalan-jalan dan ingin mencari tempat wisata di sekitar, tekan tempat menarik. Misalnya, jika Anda mencari di sekitar Kuta, Bali, saat menekan restoran, akan muncul berbagai pilihan tempat makan seafood atau masakan khas Bali. Saat menekan kafe, akan muncul kafe-kafe di pinggir pantai. Dan saat menekan tempat menarik, akan muncul titik-titik untuk melihat pemandangan pantai Kuta atau taman-taman di sekitarnya. Anda tidak perlu lagi mencari secara terpisah di internet. Cukup dengan membuka peta. Anda bisa langsung mengetahui tempat makan dan tempat hiburan di sekitar. Ini sangat berguna saat Anda sedang berlibur atau bepergian. Saat melihat peta, Anda pasti pernah mengalami hal ini. Aduh, tulisannya terlalu kecil, tidak kelihatan. Anda pasti sering merasa frustrasi karena harus terus-menerus memperbesar dan memperkecil layar. Google Maps memiliki fitur untuk memperbesar ukuran huruf di peta. Pertama, tekan ikon profil Anda atau menu utama di aplikasi. Dari sana, masuk ke menu setelan atau settings. Di dalam menu setelan, cari dan pilih opsi yang berkaitan dengan tampilan peta. Di sana, Anda mungkin akan menemukan pilihan untuk ukuran teks atau ukuran label peta, seperti kecil, normal, dan besar. Pengaturan standarnya mungkin yang terkecil, sehingga kurang terlihat jelas. Ubah ke ukuran huruf terbesar, maka nama stasiun, nama halte bus, dan nama gedung akan terlihat jauh lebih besar dan lebih mudah dibaca. Hari ini kita telah membahas berbagai fitur berguna di Google Maps. Saya akan merangkumnya sekali lagi untuk Anda. Mencari rute jalan kaki dan menghindari tangga, melihat jalan terlebih dahulu dengan Street View, mencari rute transportasi umum dan notifikasi turun, memeriksa posisi bus dan kereta secara real-time, peta dalam ruangan, berbagi lokasi, serta mencari rekomendasi restoran atau tempat menarik di sekitar, dan terakhir, cara memperbesar ukuran huruf di peta. Dari semua fitur ini, coba pilih satu fitur yang paling ingin Anda gunakan dan praktikkan hari ini juga. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah mengingatnya. Jika Anda memiliki pertanyaan setelah menonton ini atau punya tips jitu lainnya yang sering Anda gunakan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya akan membacanya dan mempersiapkan konten yang lebih bermanfaat lagi di lain waktu.